Hizbullah melancarkan serangan militer besar-besaran terhadap posisi strategis dan peralatan militer Israel pada Jumat 22 November 2024. Akibatnya, menyebabkan kerusakan parah dan korban jiwa meningkat. Dilaporkan, tank Merkava Israel dihancurkan dengan peluru kendali di benteng Jamaah, menewaskan dan melukai IDF. Tank lain di dekat pusat penahanan Al-Qiyam juga terbakar akibat serangan tersebut. Mengutip Al-Mayadin pada 23 November, Hizbullah melanjutkan serangan dengan menargetkan tentara Israel di Al-Qiyam melalui rentetan roket yang mematikan. Serangan lebih lanjut dilakukan di Tel Nahas di mana tembakan roket dan artileri mengenai sasaran. Sementara itu, serangan di Deir Mimas menyebabkan tentara Israel kehilangan banyak personel. Hizbullah juga menargetkan lokasi strategis Israel dengan roket canggih di wilayah Golan. Pesawat tempur Israel di atas kota Saida dipaksa mundur setelah menghadapi senjata Hizbullah. Serangan juga menghantam lokasi militer Israel di Al-Manara, Kiryat Shmona, dan Ramot Naftali. Dalam serangan operasi Khaibar, Hizbullah menargetkan pangkalan Stella Maris dan Haifa dengan roket canggih. Markas Brigade Golani di Aka Utara turut menjadi sasaran serangan Hizbullah. Selain itu, lokasi militer Israel di Golan Suriah termasuk Gunung Hermon dihantam roket canggih. Hizbullah kembali meluncurkan rentetan roket ke pangkalan teknis Haifa pada Jumat 22 November 2024. Rekaman serangan yang diterbitkan Hizbullah menunjukkan roket melesat di malam hari menuju sasarannya. Dalam video itu, terlihat roket meluncur di malam hari dengan beberapa rentetan roket terbang di atas kepala pemukim Israel. Perlu diketahui, pangkalan teknis Haifa merupakan pusat utama penelitian dan pengembangan militer Israel. Fasilitas itu mengembangkan teknologi canggih seperti sistem rudal, teknologi penerbangan, dan komunikasi militer. Pangkalan itu bekerja sama dengan produsen senjata Israel seperti Rafael dan Elbit. Serangan tersebut merupakan bagian dari strategi Hizbullah untuk menghancurkan upaya pengembangan militer Israel. Brigadir Al-Qassam, sayap militer Hamas, melancarkan penyergapan kompleks di kota Rafah, jalur Gaza. Dilaporkan, Hamas menargetkan tentara dan kendaraan Israel di persimpangan Burj Awad. Akibatnya, menewaskan 4 tentara dengan senapan runduk Al-Ghoul. Sementara, 2 peluru Al-Yasin 105 ditembakkan ke arah tank Merkava menyebabkan tank terbakar. Bulldozer Israel yang dikerahkan untuk menyelamatkan korban juga menjadi sasaran serangan serupa. Mengutip Al-Mayadin pada 23 November 2024, terlihat sebuah helikopter penyelamat mendarat untuk mengevakuasi korban. Selain itu, pejuang Al-Qassam menargetkan pasukan Israel yang berlindung di kamp pengungsian Jabalia, Gaza Utara dengan peluru artileri mengakibatkan korban jiwa. Secara bersamaan, Brigadir Al-Quds dan Brigadir Al-Nasr Salah Al-Din menyerang pusat komando Israel di Juhr Al-Dik. Brigadir Syuhada Al-Aqsa juga menembakkan salvo 107 roket ke pusat komando Israel di dekat kamp pengungsian Jabalia. Media Israel melaporkan tewasnya seorang prajurit dari Brigadir Gifati di Gaza Utara. Dinas Pertahanan Sipil Palestina melaporkan 15 anak-anak dan wanita keracunan pada Kamis 22 November 2024. Hal itu disebabkan mengonsumsi makanan kaleng yang ditinggalkan oleh tentara Israel di kawasan Sujaiya, Gaza Timur. Mengutip Tribun News, makanan yang terkontaminasi itu diduga sengaja disebarkan oleh pasukan Israel. Pihak Pertahanan Sipil Palestina mengingatkan warga untuk waspada terhadap makanan yang ditemukan mengandung racun. Dikabarkan IDF sengaja meninggalkan makanan basi untuk meracuni warga Palestina yang tengah kelaparan akibat blokade militer. Blokade yang diterapkan Israel menghalangi pasokan makanan, air, dan obat-obatan ke Gaza sehingga memperburuk kondisi kelaparan. Baru-baru ini, organisasi internasional mengumumkan peringatan kelaparan di Gaza Utara akibat genosida yang terjadi. Selain itu, situasi semakin memburuk dengan adanya penjarahan konvoi bantuan.
Sementara pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya menyebut tindakan penjarahan itu dilakukan dengan pengetahuan dan persetujuan penuh dari Israel. Komandan senior Hizbullah Ali Musa Dakduk dilaporkan tewas dalam serangan udara yang dilancarkan oleh Israel di Suriah. Menurut pejabat pertahanan Amerika Serikat, Dakduk dikenal sebagai perencana serangan terhadap tentara Amerika Serikat di Irak pada tahun 2007. Meskipun rincian waktu dan lokasi serangan belum jelas, serangan tersebut diduga menargetkan Dakduk tepat sasaran. Perlu diketahui, Dakduk mendapat dukungan dari pasukan Quds Iran dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan tersebut. Sementara itu, Ali Musa Dakduk terlibat dalam serangan Karbala pada tahun 2007 yang menyebabkan tewasnya 5 tentara Amerika Serikat. Ia ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat namun dibebaskan oleh pemerintah Irak pada tahun 2012. Sejak itu, Dakduk bergabung dengan Hizbullah, melatih pasukan khusus dan diangkat sebagai komandan divisi Golan pada tahun 2018. Kematian Dakduk terjadi di tengah serangkaian serangan Israel yang menargetkan wilayah Suriah. Serangan Israel tersebut sebagian besar ditujukan kepada anggota Hizbullah yang mendukung Hamas. Hizbullah terlibat dengan pertempuran melawan Israel di perbatasan Lebanon Selatan dan wilayah Palestina. Sementara, Hizbullah juga menyatakan akan menghentikan serangan jika tercapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Hizbullah Lebanon melancarkan operasi militer tepat sasaran terhadap posisi dan peralatan militer Israel pada Jumat 22 November 2024. Di sekitar benteng Jamaat, tank Merkava Israel dihancurkan dengan peluru kendali mengakibatkan korban tewas dan luka di pihak Zionis. Sementara di Al-Jibayan, pejuang perlawanan Islam terlibat konfrontasi sengit dengan tentara Israel sejak pukul 8:25 malam waktu setempat. Sebuah pesawat tempur Israel terpaksa mundur setelah dicegat Hizbullah di atas kota Saida. Posisi strategis Israel di wilayah Al-Manara, Al-Malikiyah, Sasa, dan Barak Dovef juga menjadi target serangan roket Hizbullah. Permukiman wilayah Kiryat Zmona, Zarid, dan Ramot Naftali dihujani rentetan roket Hizbullah. Serangan tersebut menunjukkan intensitas perlawanan Hizbullah dalam menargetkan instalasi militer Israel. Operasi itu sebagai respon terhadap agresi militer yang terjadi sebelumnya. Hizbullah terus meningkatkan tekanan terhadap Israel di berbagai wilayah perbatasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.